Mari sejenak kita memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukha mateyata loke atau peteyata sukha. Sukha samanyata loke atau brahmanyata sukha. Ibu bapak yang saya hormati, Sukihoto, Namo Buddhaya. Hari ini, pada saat ini, ada satu peristiwa, yaitu diperingati sebagai Hari Ibu. Ini Hari Ibu di bulan ini hanya ada di Indonesia. Kalau Hari Ibu itu yang diperingati secara dunia, itu kalau tidak salah jatuh di bulan Mei. Kalau Hari Ayah ini jatuh di bulan November. Ya, jadi sekarang ada Hari Ibu, Hari Ayah, dan di Indonesia ada juga Hari Ibu yang khusus. Dulu pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Desember tahun 1928, organisasi ibu-ibu atau perempuan yang ada di Indonesia mengadakan satu kongres besar di Yogyakarta. Nah, kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 23 Juli 1938. Jadi kurun waktu 10 tahun kemudian barulah ditetapkan pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Ya. Jadi pada saat pertemuan pertama ibu-ibu itu belum ada satu keputusan mengenai Hari Ibu. Jadi kemudian 10 tahun kemudian barulah benar-benar diperingati sebagai Hari Ibu. Sampai sekarang. Hari ini di berbagai media sosial, terutama WhatsApp, isinya video yang menyatakan kecintaannya kepada ibu. Demikian juga saya hari ini tidak ketinggalan akan membahas peranan ibu di dalam Dhamma. Tadi saya sudah menyebutkan salah satu syair Dhammapada ayat 332. Ya. Sukha mateyata loke. Menghormati ibu membawa kebahagiaan. Atau peteyata sukha. Menghormati ayah
juga membawa kebahagiaan. Suka sama nyata loke, melayani para biku membawa kebahagiaan. Atau brahmanyata suka, menghormat yang Arya itu juga membawa kebahagiaan. Nah, oleh karena hari ini adalah hari ibu, saya akan lebih dominan mengulas tentang ibu, ya. Bagaimana di dalam ajaran Buddha mendapatkan satu peran yang penting di dalam Dhamma. Ya, bukan berarti sharing Dhamma saya hari ini mengabaikan bapak-bapak. Tetapi sesungguhnya bahwa ketika apa yang dimiliki oleh para ibu, dan ibu ini juga bisa juga sebagai istri kita, maka sebagai seorang suami harus paham, ya, dengan yang namanya bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada ibu sebagai seorang istri. Ibu bapak yang berbahagia, di dalam ajaran Buddha itu memandang tentang kehidupan perempuan atau wanita ini berbeda. Artinya pada zaman kehidupan Sang Buddha ataupun sebelumnya, kehidupan wanita ini tidak mendapat penghargaan yang tinggi karena para perempuan atau wanita itu tidak ada yang jadi pemimpin, ya, paling jadi istri, ya. Nah, posisi istri ini paling banter di dapur, ya. Jadi kalau ia istri raja pun ya hanya menemani raja. Berbeda ketika Sang Buddha sudah mengangkat gender perempuan ini menjadi lebih tinggi. Wanita bisa mencapai kesucian yang sama dengan laki-laki. Itu dibuktikan ketika para wanita ingin menjadi bikuni. Wanita-wanita ini memiliki semangat yang luar biasa untuk menjadi siswanya Sang Buddha, menjadi bikuni. Tadinya Sang Buddha menolak, ya. Tetapi kemudian Ananda yang begitu gigihnya memberikan masukan kepada Sang Buddha, ya. Sang Buddha menerima para wanita menjadi bikuni dengan berbagai persyaratan bahwa wanita harus di samping menjalankan winayanya para biku juga ada winaya tambahan atau peraturan tambahan.
ya, yang harus dijalankan, yang jumlahnya ada 8. Para wanita sanggup menjalankan peraturan tambahan itu, sehingga kemudian para wanita ini yang jumlahnya 500 orang ditabiskan menjadi bikuni, dan kemudian menunjuk salah satu wanita untuk menjadi pemimpinnya. Siapa? Yaitu Prajapati Gotami. Ya. Nah, jadi yang ditunjuk untuk menjadi pemimpinnya itu bukan Yasodhara sebagai dulu yang pernah jadi istrinya, tetapi yang ditunjuk jadi pemimpin adalah mantan ibunya. Ya. Nah, itulah penghormatan yang besar, yang tinggi kepada seorang ibu, sehingga dia diangkat untuk menjadi ketua, untuk menjadi kepala dari organisasi Sangha Bhikkhuni. Ya. Jadi Sang Buddha dalam memberikan posisi ketua ini sangat bijak sekali, yang berhubungan dengan peranan seorang ibu yang telah merawat, mengasuh, dan membesarkannya. Ya, bahwa di dalam ajaran Buddha, ya, setelah adanya diterima para wanita ini boleh menjadi bhikkhuni, disitulah awal adanya kesetaraan gender, ya, karena disitulah pengakuan wanita secara dunia, ya, yang tadinya tidak mendapatkan tempat, ya, posisi yang sama. Kesetaraan gender diangkat oleh Sang Buddha, walaupun dari sana sini mendapatkan kritik, mendapatkan kecaman, terutama dari kelompok para pertapa paribajika. Ya, kelompok ini kan, ya, istilahnya jangankan wanita untuk menjadi seorang pemimpin, ya, bagi para biku atau pertapa, bila kena bayangannya wanita saja itu sudah dosa, ya. Jadi begitu pandangannya para pertapa ini kepada para wanita, ya. Jadi kena bayangannya saja itu sudah dosa, harus dihukum. Apalagi dengan mengangkat wanita, ibu sebagai pemimpin. Nah, tentunya berseberangan pendapat yang sangat keras sekali. Tetapi hal itu Sang Buddha melewatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di situ Buddha menempatkan kesetaraan gender yang luar biasa, sampai Buddha menyatakan bahwa wanita bisa mencapai kesucian yang sama. Kemudian tentang kebijaksanaan para wanita atau kebijaksanaan seorang ibu. Para wanita dianggap memiliki kemampuan yang bisa mengembangkan panya dengan sebaik-baiknya. Apa itu panya? Adalah kebijaksanaan. Jadi wanita pun tidak kalah dalam mengembangkan kebijaksanaannya, sehingga banyak para wanita yang memperoleh kesucian arahat di zaman Sang Buddha.
Bahkan tidak hanya mereka yang menjadi bikuni, tetapi para wanita-wanita yang menjadi istri dari perumah tangga itu ada yang mencapai kesucian tertentu. Ya, ini membuktikan bahwa kebijaksanaan seorang wanita ini luar biasa. Kemudian peran penting yang lain bagi seorang wanita jelas, ya. Ini disebutkan bahwa apabila wanita sebagai ibu bisa memberikan kasih sayang, cinta kasih, perhatian, keuletan dan kebijaksanaan dalam keluarga, keluarga itu menjadi sehat. Ya. Nah, berarti begitu pentingnya peranan ibu, peranan wanita di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Memang di zaman Sang Buddha atau mungkin sesudah zaman Sang Buddha ada hal-hal yang kurang menyenangkan tentang pandangan kepada seorang wanita. Salah satunya adalah mengenai diskriminasi, ya. Diskriminasi tentang kesucian atau diskriminasi tentang kesucian. Dulu setelah Sang Buddha Parinibbana pun di India itu ada kelompok masyarakat yang memandang seorang perempuan ini lebih rendah, ya. Bahkan sampai sekarang pun yang memberi mahar dalam perkawinan itu seorang wanita, bukan seorang pria. Kalau di Indonesia yang memberi mahar itu adalah seorang pria kepada wanita. Tetapi kalau di India itu seorang wanita yang harus memberi mahar kepada pria. Nah, itu bedanya. Karena sejarah ajaran yang turun-temurun itu tadi. Ya. Dulu ada sekelompok orang yang begini. Jadi kalau ada wanita yang kemudian menjadi istri dari seseorang dan tiba-tiba suaminya meninggal dunia, si istri harus ikut meninggal dunia, yang dinamakan dengan sati, upacara sati. Upacara mengikuti kematian suami, ya, dan sadis itu caranya, yaitu dengan membakar diri. Ya, jadi kalau tidak mengikuti itu, wanita ini menjadi berdosa besar. Ya, dia akan dikucilkan di masyarakat. Ya, tapi hal ini menjadi berkurang sekarang, ya, yang memandang adanya kerendahan dari seorang wanita. Sati sangat jarang sekali ditemui di India sekarang. Kalau dulu masih banyak, ya. Kalau di Indonesia ya kejem banget itu, ya. Ya kalau menunjukkan kesetiaannya tidak usah membakar diri, cukup dengan tidak menikah lagi, kan cukup itu sudah luar biasa, ya kan? Nah, jangan kemudian dituntut untuk membakar diri, ya. Itu ada perjanjiannya di dalam perkawinannya, ya. Oh, kalau sekarang di Indonesia apalagi ucapan janjinya ada di depan altar, kita harus sehidup semati, ya. Lu mati harus bakar diri, kan nggak ada, ya kan? Itulah, ya, hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan atau pandangan negatif, ya, tentang wanita, ya.
Ibu bapak yang berbahagia, dalam teks-teks agama Buddha, dalam naskah-naskah agama Buddha yang berbahasa Pali maupun yang berbahasa Sanskerta ataupun juga yang berbahasa Mandarin, di situ beberapa kali Sang Buddha menyebutkan tentang posisi seorang ibu, ya. Dikatakan bahwa ketika kita bisa menggendong ibunya 100 tahun, itu saja kita tidak bisa membalas jasa baiknya seorang ibu. Karena ibu ini guru pertama dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sebelum guru di sekolah itu memberikan pembelajaran, itu sudah ada seorang guru, yaitu ibu. Tidak hanya ketika lahir, Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam kandungan itu sudah diajari. Maka bagaimana ibu bisa mengajari anaknya di dalam kandungan? Itu ibu akan sangat memperhatikan, ya. Anaknya yang masih di dalam kandungan diajak untuk nyanyi-nyanyi. Tapi nyanyinya ya yang bagus. Jangan diajak nyanyi yang isinya liriknya enggak sopan. Ya, lagunya yang bagus, yang bisa membuat terngantuk-ngantuk bapak-bapak. Atau mungkin anaknya diajak Pak Japarita sering. Ya, pokoknya melakukan hal-hal yang baik supaya si anak ini bisa mendengarkan hal-hal yang baik dari ibunya. Ya. Sampai bagaimana seorang ibu supaya ketika anaknya lahir tidak menyusahkan ibunya, diberitahu. Anakku, nanti ketika kamu lahir jangan menyusahkan saya ya. Itu diucapkan berulang-ulang sambil ditepuk atau diusap-usap perutnya. Bagaimana Bapak? Bapak juga begitu. Ya, kamu nanti kalau lahir jangan menyusahkan ibu dan menyusahkan bapakmu. Ya. Jadi nanti gampang. Tidak serta-merta begitu mau keluar bacakan Angulimala Parita, tidak. Tapi berproses. Ya. Ah, ini Willy ya. Ah, ini calon bapak. Ya, nah itu teorinya. Jadi harus diajak, ya, diajak seperti itu. Ya, bapaknya juga nanti akan lahir anak yang mudah, yang tidak menyulitkan ibunya dan menyulitkan ayahnya. Bahkan tidak harus pergi ke dokter, rumah sakit yang mewah. Lewong tahu-tahu sudah lahir, ya kan paling-paling diundangkan suster ya, suster ke rumah ini istri saya melahirkan, ya begitu gampangnya, ya. Dewi Mahamaya melahirkan Siddhartha gampang apa sulit? Gampang, ya, dengan posisi berdiri sudah lahir. Ya, begitu kebelet langsung di Taman Lumbini lahir, nggak usah pergi ke rumah sakit tanah atau ke tabib siapa, gampang sekali. Ya, begitu di Taman Lumbini dipasangi pagar pakai kain langsung melahirkan. Ya, nah itu karena bapaknya orang baik, ibunya orang baik, anaknya selalu dikasih tahu hal-hal yang baik. Nah, perihal kasih sayang dan kebijaksanaan seorang ibu itu tidak hanya kepada anaknya saja, tetapi ia kembangkan kepada suaminya, ia kembangkan kepada orang tuanya, ia kembangkan kepada mertuanya juga, ya. Nah,
cerita ketika seseorang yang sangat kaya, ya, kemudian jadi menantunya orang kaya juga, ya. Ceritanya siapa itu? Ya, ini ketika mertuanya sedang makan, ada biku yang lewat untuk cari persembahan makanan, pura-pura nggak tahu, terus akhirnya, Bante, jalan saja, mertua saya ini sedang makan makanan basi. Ya, dengan beraninya si menantu perempuan yang bijaksana tentunya mengatakan seperti itu. Wah, kamu kurang ajar, piringnya saja sudah pakai emas kok dibilang makanan basi. Sampai akhirnya, kamu pulang saja, nggak usah ikut saya di sini, ya. Terus kemudian, Bante, izinkan saya menjelaskan yang dimaksud dengan makanan basi. Makanan basi sesungguhnya bukan makanan basi sesungguhnya, tetapi makan dari hasil karma yang lampau, ya, hasil dari kebajikan karma yang lampau, sehingga bisa makan yang enak. Apabila tidak, ya, berbuat baik kembali, maka kebajikannya akan habis. Itulah yang disebut sebagai makanan basi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika punya makanan yang banyak, berilah tetangganya, ya, berilah saudaranya kalau saudaranya dekat, ya. Kalau saudaranya jauh, wong karena jauh, sifat makanan cepat basi, tidak mungkin mau diekspedisi. Wong saudaranya kalau mau kirim makanan harus 3 hari 3 malam baru nyampe, kan nggak mungkin. Nah, jadi peranannya sangat luar biasa. Kemudian pengorbanan fisiknya itu bagi seorang wanita juga diajarkan oleh Sang Buddha atau diberitahu oleh Sang Buddha sangat luar biasa, ya. Tentunya hal yang layak kita atau yang sering kita lihat adalah seorang ibu atau perempuan ini mengandung. Nah, ya, ini pengorbanan fisik, ya, pengorbanan fisik. Kemudian menjaga dan merawat anaknya. Jadi meskipun dia sudah sakit, tapi karena anaknya sakit, dia harus tetap sehat, ya, batinnya yang sehat, harus mau merawat anaknya yang sakit. Dia sendiri lapar sebenarnya belum makan, tapi ketika ada makanan pasti diberikan terlebih dahulu kepada anaknya. Anaknya suruh makan, ibunya mengatakan saya enggak lapar kok, ya, tadi sudah makan sesuatu, ya, padahal sesuatunya itu ya sesuatu angin, ya, sudah makan ya makan melihat kamu makan, ya. Nah, ketika anaknya makannya itu bersisa, ya pasti akan dihabiskan oleh ibunya, tidak akan mungkin dibuang. Tapi kadangkala berbeda dengan bapak. Bapak kalau disuruh ndulang anak, dimakan dulu oleh bapaknya, karena anaknya nggak mau, lari ke mulutnya sendiri, ya. Karena apa? Dengan begitu cepat selesainya makanannya habis, bapak bilang, Bu, makanannya sudah habis kok, ini ibu yang ganti ya, saya tak pergi. Itu jadi teknik seperti itu, ya. Loh, karena saya melihat sendiri, ya, melihat sendiri, bukan melakoni sendiri loh, tapi melihat sendiri, ya, benar melihat sendiri. Loh, ini tak amati bapak kok sedang dulang anaknya, lagi-lagi si sendok masuknya ke dalam mulutnya sendiri, ya, dalam beberapa waktu, terus kemudian bilang ke ibunya, nih Bu, udah selesai. Kalau saya usahakan
ya. Malah repotnya saya itu, ya, pada saat dulu anak saya itu beberapa bulan, lah kok mintanya yang aneh, ya, supaya dikunyahkan sama bapaknya pilus, ya, aneh kan itu. Itulah sebabnya menjadikan saya berhenti merokok total, Bapak Ibu sekalian. Karena anaknya gara-gara minta disuapin pilus. Saya berpikir, kalau anak saya minta sering disuapin pilus, saya merokok, saya memberi racun sebagian ke makanan anak saya. Ya kan? Nah, saya harus berhenti merokok agar bisa memberikan pilus yang dikunyah oleh bapaknya. Enggak mau. Anaknya enggak mau kalau sebelum dikunyah oleh bapaknya. Kan aneh itu. Ya. Tapi sekarang anaknya sudah besar ya, Bu. Anaknya sudah kuliah. Ya, yang dulu minta dikunyahkan pilus sekarang sudah bisa kuliah. Ya. Itulah proses. Ya. Jadi ketika menghadapi anak, kasih sayangnya ini berbeda, ya, berbeda. Saya lihat ketika sedang nyuapi saja itu berbeda, apalagi mungkin dalam hal-hal yang lain. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai apabila seorang ibu atau istri ini bisa memberikan kasih sayang, perhatian dan lain-lain, maka keluarga itu akan bahagia. Ya. Anak-anak yang dibesarkan ada ibunya juga bahagia. Ya. Makanya ketika ketika anak ini bertemu dengan seorang ibu, ya, dia akan sangat bahagia. Dia akan memberikan sesuatu yang merupakan kesukaan ibu. Ya. Kadangkala kesukaan ibu tidak harus makanan, ya. Nah, ini sebagian kan sudah jadi ibu-ibu, ya. Tidak harus makanan loh. Tidak harus diberi makanan. Ya. Kadang yang bukan makanan itu sudah senang sekali. Ya. Bener. Ya. Ibu saya dulu waktu ketika masih hidup, kalau diberi makanan sama dikasih uang, dia akan pilih dikasih uang. Berarti tidak makanan kan? Dia lebih bahagia, lebih bisa ketawa. Ya pokoknya doanya lebih panjang ketika saya bisa memberi uang daripada saya bawakan kesukaan makanannya. Setuju enggak ini ibu-ibu? Kalau punya anak, anaknya kasih uang sama makanan, ya, pasti akan milih uang, ya, karena uang bisa untuk beli makanan. Makanan tidak bisa ditukar dengan uang, ya. Ibu bapak yang saya hormati, cinta kasihnya seorang ibu itu digambarkan oleh Sang Buddha di dalam Karaniya Metta itu sangat luar biasa sekali, ya. Itu jadi pedoman umat Buddha, ya. Bagaimana peranan seorang ibu terhadap anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa nilai-nilai Buddhis terhadap Hari Ibu, ya, yang jatuh pada hari ini itu merupakan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kebijaksanaan, dan nilai-nilai kesabaran yang ada pada seorang ibu yang kemudian dimanifestasikan di dalam
organisasi-organisasi. Jadi kalau di Wihara Meta ini ibu-ibunya rukun, ibu-ibunya penuh semangat, ibu-ibunya berkata baik, ibu-ibunya bisa berpikir dengan kasih sayang, maka wihara ini menjadi tempat yang nyaman. Ya, ada satu kebahagiaan di tempat ibadah ini. Tapi kalau ibu-ibunya sudah tidak rukun, ngomongnya sembarangan, ya, bapaknya juga tidak ada perhatian karena ibu-ibunya perilakunya begitu. Nah ini, ya. Jadi hal inilah yang menjadikan penyemangat yang terus-menerus bagi kehidupan kita di masyarakat. Ya, saya akan mengucapkan selamat kepada ibu-ibu Wandani yang kemarin berulang tahun ke 29, harmonis dalam tantangan. Itulah semangatnya ibu-ibu. Meskipun tantangannya berat, tetap enjoy, harmonis. Ya. Maka ada satu pepatah, ibu bisa membesarkan 10 anak, tapi anak tidak bisa merawat satu orang ibu. Ya. Jadi kalau ibu punya anak 10, bisa merawatnya dengan baik. Tapi 10 anak ini belum tentu bisa merawat satu ibu. Ya, itu. Jadi yang saat ini ibunya masih hidup, sangat-sangatlah bersyukur. Jadikan dia Brahma di rumah. Jangan jadikan ibunya seperti Mara. Ya, jadikan ibunya seperti Brahma. Jadikan bapaknya seperti Brahma. Ya, itu akan membawa kebahagiaan. Tidak hanya membawa kebahagiaan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, akan membawa panjang umur, akan membawa rezeki yang bertambah. Ya, menghormati orang yang pantas dihormati. Salah satu adalah orang tua. Ya, ayah dan ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau ini saya terus ngomong tentang kebaikannya seorang ibu, ini waktunya akan lama sekali, ya. Nah, tentunya dengan pengorbanan-pengorbanan seorang ibu, Sang Buddha tidak melupakan jasa baik seorang ibu. Sampai ketika ibunya lahir di surga, yo diparani oleh Sang Buddha, ya. Karena Buddha punya kemampuan untuk mendatangi ibunya, ya. Kita kan belum, ya, belum punya kemampuan mendatangi ibunya lahir di mana, ya paling dengan patidana saja, ya. Tapi Buddha tidak mendatangi ibunya, ya. Apa? Ngajari abhidhamma sampai ibunya mencapai tingkat kesucian arahat. Wah, kan luar biasa. Ya, meskipun dia sudah menjadi seorang sama Sang Buddha, sudah tidak tergantung kepada ibu, tapi beliau tunjukkan bagaimana jasa besar seorang ibu. Ya, nah baiklah Bapak Ibu sekalian, ya, karena bapak-bapak ini juga akan merasa berterima kasih apabila memiliki pasangan yang berkarakter seperti seorang ibu. Ya, berbeda kalau pasangannya bapak ini punya karakter seorang pencuri, wah, ya, sedih. Karena apa? Penghasilannya akan dicuri, ya kan? Nah, tanpa pamit, tanpa memberitahu, tanpa izin mengambil penghasilannya. Untuk apa? Untuk kepentingannya dia sendiri. Nah, ya.
Jadi merupakan satu kebahagiaan bagi seorang bapak bila memiliki istri yang punya karakter seorang ibu. Ya. Nah, keistimewaan lagi jari kita punya ibu, nggak ada punya bapak. Ya, negara kita punya ibu kota, nggak ada bapak kota. Ya, itu menunjukkan bahwa seorang perempuan sebagai ibu keistimewaannya luar biasa. Ya, izinkan saya pada hari ibu, pada hari ini saya berdoa, beraditana, berpatana untuk ibu-ibu. Setuju ya? Ya, baiklah. Izinkan saya untuk berpatana kepada para ibu-ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, marilah kita beranjali ya untuk menyaduni ya, untuk mengucapkan sadu dalam hati masing-masing tentang doa yang saya bacakan ini. Semoga para ibu kita dan ibu saya selalu bahagia, sehat, dan sejahtera. Semoga kasih sayang dan kebijaksanaan para ibu kita dan ibu saya menjadi sumber inspirasi bagi kita. Dengan berkat para Buddha dan Bodhisattva, semoga para ibu kita dan ibu saya dilimpahi kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Semoga cinta kasih para ibu saya menjadi perlindungan dan kekuatan bagi para ibu-ibu dan juga ibu saya. Semoga kita selalu bisa memberikan penghargaan, menghargai setiap pengorbanan para ibu. Semoga para ibu dimanapun berada senantiasa sehat, bahagia, berumur panjang, dan berkelimpahan rezeki. Tidak ada suatu makhluk apapun, baik manusia, hewan, para hantu, atau mungkin para dewa yang tidak mencintai ibunya. Semoga para ibu bisa berbahagia selalu. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih ya atas kesabaran ibu-ibu semua ya pada hari ini dalam mendengarkan sharing dhamma. Semoga dengan mendengarkan itu akan diperoleh kebijaksanaan seperti yang Sang Buddha katakan di dalam Sutta Maya Panya. Bagi siapa saja yang suka mendengarkan dhamma, bagi siapa saja yang suka mempelajari dhamma, maka akan diperoleh kebijaksanaan dari mendengarkan, dari membaca. Ya, yang disebut sebagai Sutta Maya Panya. Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangannya ataupun hal yang kurang berkenan di hati ibu dan juga bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sukihoto, Namo Buddhaya.